Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharaini amin tsumma amin. Para hadirin pengajian rutin malam Kamis yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang penuh sami dekican selalu rahmat, nikmat, barokah menuju jalan Shiratal Mustaqim. Puji syukur yang penuh sami haturang karena ia jua di sida Allah Subhanahu wa ta'ala ngijanin yang penuh sami nikmat zahir batin, sehingga yang penuh sami bau hadir lek pelilinggihan puniki si mulia niki. Salawat salam adekna tetap tercurah di bak junjungan alam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang perlu sami bacaan para guru-guru yang perlu sami sunapuna saipun gurunta si ngajar kita, mudah-mudahan adek mau limpahan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Ila musannif hadzal kitab bi amrih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah beliya masyayikh wa masyayikh wa ala kulli mu'in wa sabiqin. Al-Fatihah. Makin kelanjutan pengajian ilmu tauhid, yaitu khasiat syarah as-Sanusiyah ilmu barohid. Makin tiang penuh sami tama tipak lek sifat Allah, yaitu wahdaniyah. Jadi qauluhu wal wahdaniyatu ayat again aji niki senen teman yang dama dipalek sifat menjelaskan sifat wahdaniyah. Terlebih dahulu dia memberikan hantaran kira-kira makin arah hal-hal silik dalam niki bagian si agak ribet rumit yang jelasan di dalam pembahasan al-wahdaniyah yang artinya esa zat Allah, esa sifat Allah, dan esa af'al Allah. Arah istilah kam mutasil, kam mufasil. Ini oleh dalam pembahasan. Nah, arah juzuk, arah Arab nih. Nah, ini harus tahu dulu sehingga paham itu baris. Nah, istilahnya. Nah, kam niki lamun bahasa Arab kam dan ini beberapa sih. Kamno beberapa. Misalkan 1, 2, 3, 4, maka bahasa ini disebut beberapa
beberapa. Misalkan beberapa orang itu membawa gelas, berarti lebih dari satu. Itu disebut bilangan. Jadi kam beberapa. Lalu ada istilahnya mutasil, ada munfasil. Kalau mutasil itu adalah ketersambungan di dalam hal itu, di dalam wujud itu. Lamun dari mudah-mudah ya lebih malah dalam tata bahasa ilmu mutasil itu isim dhamir yang tidak bisa terpisah. Lamun munfasil terpisah ya kan. Nah, arah istilah dalam pembahasan wahdaniyat itu mutasil dan munfasil. Ini artinya bahasanya itu dalam wujud itu sendiri mutasil. Di luar wujud itu munfasil untuk memberikan keterangan. Misalkan mutasilan, air ini di dalam di dalam botol, ini mutasil. Ada dua air, ada di dalam botol dan ada dalam gelas, munfasil. Ini contoh penggunaan kalimat mutasil dan munfasil. Yang jelasan ini pasti dia ngerti, karena yang lain memberi. Ini biar ribetnya. Akhirnya harus ini yang menjelaskan yang bau mengikuti seperti ini. Nah, mari kita mulai. Jusuk niki suku bagian, misal bagian ini tangan ini terdiri dari daging, tulang, dan urat, darah. Itu bagian. Atau tutup ini adalah bagian dari botol, ya, bagian. Nah, itu bagian. Itu disebut dengan jusuk namanya. Arat itu misalkan botol ini, tutup botol ini berwarna biru. Nah, ini arat. Atau tubuh kita tersusun dari beberapa arat, boleh bisa seperti itu. Arat itu arat karena arat itu sederhanakan bahasanya adalah sifat yang melekat pada wujud yang kita pandang itu. Kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal wahdaniyatu. Artinya fil dzati wasifati wal af'ali. Wahdaniyat itu artinya esa Allah pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Jadi seke, ingatan, esa. Yang akan dibahas nanti, esanya Allah itu berbeda dengan satunya pada sebutan manusia. Karena esa pada sebutan manusia itu berbilang, sementara esa pada sebutan wahdaniyat Allah itu tidak berbilang. Ingat, pengertian berbilang itu bisa dibahasakan lebih dari satu dan terdiri dari bagian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbilang dan tidak terdiri dari bagian. Fil zati, pada zat Allah esa, pada sifat Allah esa, dan pada af'al Allah esa. Akhdhan min tafsiril musannifi, diambil dari beberapa tafsir Tuan Musannif. Yang kumaksudkan
biqauli dengan ucapan kaum musannif itu artinya la thaniya lahu ila akhiri, tidak dua bagi Allah, tidak dua pada zat Allah, tidak dua bagi sifat Allah, dan tidak dua pada af'al atau perbuatan Allah. Wa yu'lamu min dzalika anna aqsamal wahdaniyati thalathatun, dan diketahui dari yang demikian itu bahwa pembagian wahdaniyat itu tiga. Pembagian wahdaniyat itu tiga. Sebelum itu pada wahdaniyat pada zat, pada sifat, dan pada af'alnya. Jadi satu Allah, itu maha suci Allah, artinya satu Allah pada zatnya, pada sifatnya juga satu, pada perbuatannya satu. Wahdaniyat itu sendiri ada tiga. Wahdaniyat fi zat wa makna. Apa maknanya wahdaniyat pada zat Allah? Esa kan arti wahdaniyat ini. Apa arti wahdaniyat? Esa, tunggal. Nah, tunggal, ingatkan tunggal. Wa ma'naha, dan maknanya adamut tarkibi fi zati, ketiadaan tarkib, tersusun, ketiadaan susunan di dalam zatnya. Apa yang dimaksud dengan susunan? Perhatikan, ini jari tangan atau kulit manusia, kulit tangan ini terdiri dari susunan. Apa susunannya? Jari-jari ini atau kulit daging kita atau tubuh kita tersusun dari tulang, daging, darah, urat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Ada mutarkib, tidak ada susunan, tidak ada. Nah, itu makna daripada Allah bersifat wahdaniyat fil zati, yaitu ada mutarkibi fil zati, tidak tersusun di dalam zatnya, wa ada muta'addudi biha, dan tidak berbilang di dalamnya, di dalam zatnya. Apa makna berbilang pada zat Allah? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini disebut bilangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada, sudah dia akan dinafikan, sudah sudah ditetapkan oleh sifat keesaan wahdaniyat, sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang menafikan bilangan-bilangan, meniadakan bilangan, meniadakan tarkib. Jadi ada dua makna di dalam wahdaniyat pada zat itu. Yang pertama ada mutarkib, yang kedua wa ada muta'addud, tidak bersusun dan tidak berbilang. Nah, sementara kita misalkan menunjuk ini adalah satu, berapa bilangannya ini? Satu. Jari telunjuk ini berjumlah berapa? Satu. Ini kan bukan hakikat satu, karena ada, kita lihat dia tersusun. Satu, susunannya terdiri daripada daging. Yang kedua terdiri daripada tulang, darah. Berarti hakikatnya bukan satu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun. Lalu bilangan, ada bilangan yang menyebut 1, 2 dan seterusnya. Dan itu pun mustahil bagi Allah bilangannya. 2, 3 itu mustahil. Kemudian fahiya ibaratun an nafil kamil muttasil. Maka dia itu ibarat dari menafikan kam muttasil fil zati, pada zat. Nah, ini istilah menafikan kam muttasil.
Menafikan artinya meniadakan kam muttasil, beberapa yang terkait yang di dalam zat Allah. Menafikan, meniadakan beberapa yang di dalam zat Allah Subhanahu. Menafikan, ditiadakan itu. Fi zati wa huwa aradun, karena bermula dia itu adalah arad. Kalau sesuatu yang tersusun itu namanya arad. Marang sebelum ini satu, ada susunannya, itu arad, namanya arad. Yakum bimuttasilil ajza. Dia itu arad itu bisa berdiri dengan keterkaitan bagian bagian. Ada bagiannya. Oh, ini ada dia bisa itu tersusun karena ada bagian. Misalkan ada ini jari, itu dia bisa berdiri karena sebab tersusunnya tulang, daging, darah, dan urat. Apabila dia tidak tersusun, maka dia tidak akan bisa disebut daripada jari. Nah, dan itu dan sifat daripada arad itu. An-nafil kamil munfasil, dan atas menafikan kam munfasil fizzati pada zat. Wa huwa aradun, dan bermula dia juga adalah arad. Menafikan kam munfasil. Kam munfasil itu beberapa munfasil, yaitu keberadaan daripada sifat atau zat Allah yang berbilang. Maksudnya kan munfasil, dua, misalkan apanya dua, sifatnya dua, itu tidak boleh, harus satu. Nah, maksudnya dua, sifat 20 kan 20 ada nyebut. Maksudnya dua sifatnya pada satu jenis. Misalkan kudrat, dua kudrat Allah itu tidak ada, hanya satu. Allah bersifat dengan sifat kudrat, bukan dua. Makanya dikatakan la faniya lahu bi dzati bi sifat fil af'al. Satu sifat Allah, ya, tidak dua. Makanya di sini dinafikan kam munfasil, disebutkan kam munfasil. Jadi nanti akan menafikan wahdaniyat itu akan menafikan 5 kam. Jadi pertama kam muttasil fi zat, ya, menafikan kam muttasil fi zat nama. Kedua kam munfasil fi sifat. Ketiga kam muttasil fi sifat. Kemudian kam munfasil fi sifat. Yang terakhir kam munfasil fil af'al, 5 kam. Itu dinafikan semua oleh sifat wahdaniyat Allah. Kebeberapaan tersusunnya pada zat, berbilangnya pada zat, tersusunnya pada sifat, berbilangnya pada sifat, dan berbilangnya kepada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susunan. Ini tentang 5 kam tersebut yang disebutkan tadi. Wa anna fil kamil munfasil fi dzati wa huwa aradun yaqumu bi munfasilil ajza'i wahdaniyatun fi sifati wa ma'naha. Nah, selanjutnya titik sebelum al-ajza' titik. Wa wahdaniyatu fi sifati. Nah, ini bagian wahdaniyat pada sifat, wa maknaha adamu ta'addudi sifati li zatil aqdasi min jinsin wahidi. Nah, satu pada sifatnya, maknanya itu apa? Tidak berbilangnya sifat bagi zat yang maha suci daripada jenisnya yang satu. Ka'ayyakuna lahu, seperti bahwa adalah baginya kudrotani, 2 kudrat. Ini tidak boleh. Ini yang
dinafikan, yaitu ada muta'addudi sifati, meniadakan dua sifat pada satu jenis sifat Allah. Kudrat Allah bila sakit, maka tidak boleh dua, mustahil jadi. Nah, ya maksudnya esa pada sifat. Fa'aksar atau lebih banyak. Au iradatani atau dua iradat Allah. Itu juga ada muta'addud namanya. Tidak berbilang, ya. Tidak berbilang sifat daripada Allah itu 2, 3 dan seterusnya. Tetap iradat Allah berapa? Satu. Fa'aksar atau lebih. Au ilmani atau 2 ilmu, sifat ilmu pada Allah, fa'aksar atau lebih. Itu juga tidak. Khilafan liman qala yata'addadu dzalika ta'addadul muta'alliqati wa adamu thubuti sifati li ghairihi ka sifatihi ta'ala. Maka berbeda bagi orang yang mengatakan berbilang itu adalah bilangan yang terkait dan ketiadaan tetapnya pada sifat bagi yang lainnya, ka sifatihi ta'ala, karena yakunu li ghairihi adalah bagi yang lainnya. Qudratun ka qudratihi ta'ala, kudrat Allah ka qudratihi ta'ala. Kudrat atau kekuasaan ka qudratihi ta'ala, seperti kudratnya Allah Ta'ala. Wa amma yakuna li ghairihi qudratun, dan adapun bahwa adalah bagi yang lainnya itu kudrat, mampu, bukan ka qudratihi ta'ala, bukan seperti kuasanya Allah Ta'ala, fala yadurru, maka tidak mengapa. Tidak mengapa kita mengatakan bahwa dia itu bersifatnya mampu, bukan seperti kemampuannya Allah. Fala yadurru, maka itu tidak apa-apa. Fahiya ibaratun an nafil kamil muttasil, maka bermula dia adalah ibarat dari menafikan kam muttasil fi sifati. Ingat beruino kan? Kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada sifat. Ya. 5 kan? 1, kam muttasil pada zat, kam mumpasil pada zat. 3, kam muttasil pada sifat. 4, kam mumpasil pada sifat. Yang kelima, kam mumpasil pada afal. 5. Ini pengetahuan tentang belajar ilmu wahdaniyat lebih ke sana. Ini lebih itu. Jadi keyakinan tentang Allah Maha Esa itu luar biasa, wahdaniyah dengan Allah. Jadi inilah ada dengan makrifat, ia nau Allah. Nah, sekumir pengetahuan tentang nau Allah itu beda-beda. Ya, memahami narak dengan nau di sida Allah Ta'ala 100% narak dengan nau berbeda-beda. Ada secuil misal penau Allah Ta'ala sikit, peran sikit itu tahu. Enggak orang sikit itu, wah tak tahu. Si penting kuala sah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Cukup letono sudah sah sebagai ita ino adalah sebagai syaratnya iman. Nah, lalu untuk mengenal Allah, untuk meningkatkan derajat, bagaimana takarrub kita kepada Allah, itu tidak cukup dengan itu. Harus kita awaludin ma'rifatullah, standar awalnya itu adalah sekedar disebut 20. Nah, lebih jauh itu harus kita tafakur, kita belajar betul banyak. Nah, inilah yang membedakan kita dengan setiap manusia, setiap para wali, setiap orang-orang berilmu, orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang membedakan dia itu adalah sejauh mana ma'rifatnya kepada Allah. Berbeda pun posisi atau kedudukan serta makomnya tergantung ma'rifatnya kepada Allah. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira engkah pengajian tadi ya karena dulu lek
guru lekam mumpasil sifat yang kan nanti lalu lanjutan karena yang mulia nih lekan dilema lekan jam 9 terus maksudnya sampai perlu jadi alhamdulillah semendak mau kita mandi maghrib kita ngaji alhamdulillah bersyukurillah ini kesyukurin ikanina itu dalam sini isi Allah subhanahu wa ta'ala nuntut ilmu di sisi Allah ta'ala ini luar biasa ini kita icanin ndek narak sebabangnya kita ditemukan ngaji inilah berarti yang perlu sampai dalam pilihan Allah orang yang dipilih oleh Allah di dalam pengajian disebut dengan taufik. Jadi taufik itu cocok kehendak dengan perintah Allah terlaksanalah amalan itulah disebut taufik. Misalkan yang menunggu sampai makin ngaji menuntut ilmu, Allah berkehendak yang menunggu sampai menuntut ilmu, lalu ada perintah juga tentang menuntut ilmu gawe daya, ini disebut dengan taufik. Namun hidayah belum tentu. Hidayah itu hanya petunjuk yang belum tentu bisa terlaksanakan. Misal sholat tahajud itu adalah sangat luar biasa pahalanya. Itu petunjuk kita sudah dapat dari informasi hadis, dari informasi ulama. Apakah kita kerjakan atau tidak? Kalau tidak, berarti hidayah itu kita dapati tetapi belum dapat taufik. Hidayah irsyad namanya. Jadi hidayah irsyad itu informasi tentang keberadaan sesuatu pengetahuan atau amalia. Kalau hidayah anak langsung. Jadi melihat langsung ngaji itu sangat dekat. Di narak godaan. Kalau hidayah itu masih dalam pola hati, pola pemikiran, masih ada kesempatan setan untuk memberitahu enggak usah. Itu masih ada. Itu yang disebut hidayah taufik. Jadi yang kedriki yang perlu sami membahas mengaji tentang sifat Allah yaitu wahdaniyah. Mudah-mudahan yang perlu sami neicanin pengetahuan yang lurus ahlu sunnah wal jamaah daik neicanin kita barokah nikmat isi Allah subhanahu wa ta'ala bisiril fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.